warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tria Indaristika, NIM 0307201012. Saya di sini akan menjelaskan pengertian kutipan dan daftar pustaka. Yang pertama yaitu kutipan. Kutipan merupakan bagian dari pernyataan, pendapat, buah pikiran atau definisi. Ataupun kutipan adalah pinjaman sebuah kalimat ataupun pendapat dari seseorang pengarang atau seseorang, baik berupa penulisan dalam buku atau kamus, laporan, majalah, koran, surat kabar, atau lain sebagainya. Selanjutnya yaitu daftar pustaka. Daftar pustaka menurut bahasa adalah daftar yang mencantumkan judul buku, nama pengarang, peneliti, dan lain sebagainya yang ditempatkan pada akhir atau suatu karya tulis atau buku yang disusun berdasarkan abjad. Selanjutnya yaitu ada fungsi kutipan dan fungsi daftar pustaka. Yang pertama yaitu fungsi kutipan. Fungsi kutipan yaitu untuk menunjang pendukung pendapatan tersebut sebagai landasan teori, menguat pendapatan penulis, menjelaskan suatu uraian, bahan bukti untuk menunjang pendapatan itu, menunjukkan kecamatan atau yang lebih akurat, memudahkan penilaian penggunaan sumber dana. Selanjutnya yaitu fungsi daftar pustaka, yaitu untuk memberikan informasi bahwa pernyataan dalam karangan itu bukan hasil pemikiran penulisan sendiri, tapi hasil pemikiran orang lain yang tertulis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadila Ajurina dengan NIM 0307201006. Di sini saya akan coba sedikit menjelaskan mengenai materi kami, yaitu prinsip-prinsip kutipan. Dalam kutipan, kita harus menyebutkan sumbernya. Hal itu dimaksudkan sebagai pernyataan penghormatan kepada orang yang pendapatnya dikutip dan sebagai pembuktian akan kebenaran kutipan tersebut. Ada beberapa prinsip yang harus diterapkan dalam mengutip, yaitu yang pertama, penulis jangan terlalu banyak mengutip sehingga tulisan yang disusun menjadi suatu himpunan kutipan. Ingat, mengutip hanya menjadi bukti penunjang pendapat penulis. Yang kedua yaitu kutipan dianggap benar jika penulis menunjukkan tempat atau asal kutipan sehingga pembaca dapat mencocokkan kutipan dengan sumber aslinya. Yang ketiga yaitu kutipan hendaknya diambil seperlunya agar tidak merusak uraian sebenarnya. Selanjutnya yaitu teknik menulis kutipan. Yang pertama adalah kutipan langsung. Kutipan langsung ialah kutipan yang diambil dari pendapat seseorang, para ahli, pakar, pengarang, dan sebagainya secara langsung apa adanya baik mengenai kata, kalimat, dan ejaannya tanpa menambahkan dan mengurangi sedikit pun. Sumbernya bisa berupa teks maupun wawancara. Kutipan langsung dapat dibedakan menjadi dua macam. Yang pertama, kutipan langsung pendek. Yang kedua, kutipan langsung panjang. Selanjutnya yaitu kutipan tidak langsung. Kutipan tidak langsung ialah kutipan yang diambil dari pendapat seseorang, para ahli, pakar, pengarang, dan sebagainya dengan hanya mengutip ide dasarnya, sehingga yang dimasukkan dalam teks tersebut adalah bahasa penulis sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Muhammad Fajar, NIM 0307201023. Teknik penulisan daftar pustaka. Cara penulisan daftar pustaka textbook. Yang pertama, penulisan perorangan. Nama penulis atau disusun balik, tahun terbit, judul buku atau cetak miring atau digaris bawahi, edisi dan volume, nama penerbit, tempat penerbit atau kota, halaman yang dibaca. Yang kedua, kumpulan karangan beberapa penulis dengan editor. Nama penulis atau disusun balik, tahun terbit, judul karangan, atau bab diikuti kata dalam tauin.
judul buku atau cetak miring atau digarisbawahi, nama editor, edisi, nama penerbit, tempat penerbit atau kota. Cara penulisan daftar pustaka, jurnal dan disertai atau tesis. Artikel yang disusun oleh penulis, nama penulis, atau disusun balik, tahun terbit, judul artikel, nama majalah atau jurnal, atau cetak miring atau garis dibawahi, volume majalah atau jurnal diikuti tanda petik halaman yang dibaca. Plagiarisme. Dalam KBBI, plagiarisme adalah tindakan penjiplakan yang melanggar hak cipta. Plagiarisme adalah tindakan yang tidak menyebutkan sumber kutipan dalam mengutip. Sumber kutipan perlu dicantumkan pada kutipan tersebut karena yang pertama, untuk memberikan penghargaan kepada penulis yang diambil kepenulisan kutipan tulisannya. Yang kedua, merupakan aspek legalitas sebagai pengganti izin penggunaan kutipan tersebut. Yang ketiga, merupakan etika dalam masyarakat ilmiah atau akademik. Yang keempat, guna menghindari penggunaan pendapat penulis. Penggunaan pendapat penulis ini yang tidak sesuai dengan tata aturannya atau plagiat.